ya, nggak apa-apa. Nanti Gang Quran ini baru berjalan sekitar kurang lebih belum sampai sebulan ya, menjalan 1 bulan. Nah kebetulan Gang Quran ini dulu sebelumnya kalau teman-teman lihat ini baru banget dibangun ya. Jadi kalau bisa dilihat ini dulu tanah kosong. Jadi sebelumnya ini hanya halaman. Dulu kita mulainya karena ustadz saya itu sering ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Jadi anak-anak pada kesini nih gitu, anak-anak pada kesini. Jadi waktu itu kita lihat wah ternyata peminatnya semakin banyak sehingga tempatnya tidak cukup. Nah, dari situlah ide kita bermula untuk menggalang dana. Awalnya kita sempat pesimis karena kita takut bahwa respon dari masyarakat itu kurang. Apalagi saya selaku anak muda ya, masih muda, jadi masih menganggap, wah mau nggak ya anak-anak muda peduli? Karena secara tidak langsung dari COVID ini sangat terdampak sekali. Jadi bahwa pentingnya pendidikan itu sangat terasa, apalagi pendidikan Quran. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau di sini di Tanjung Pinang susah sekali mencari pendidikan Al-Qur'an yang istilahnya murah gitu. Ya, sekarang semua serba mahal. Nah, jadi idenya terbentuk karena kita mau memfasilitasi anak-anak untuk belajar agama. Karena seperti kita ketahui kalau di sekolah kadang kurang nih, seminggu cuma 2 kali. Karena kebetulan saya juga di bidang pendidikan, jadi saya sangat tergerak nih bahwa pandemi adalah sebuah teguran untuk kita membentuk ini sebagai wadah untuk anak-anak. Nah, kebetulan anak-anaknya selama pandemi ini kita baru rekrutnya dari daerah-daerah sini. Ini kebetulan di Jalan Kijang Lama, Gang Asmara 4, nomor 3. Nah, jadi kalau guru-gurunya kebetulan kita ada perkumpulan, kita ada komunitas sebelumnya, komunitas pencinta Al-Quran. Nah, komunitas ini banyak yang kita ambil sebagai tenaga pengajarnya. Jadi benar-benar guru di sini itu kita tidak bayar ya, tapi kita berusaha untuk menyediakan transportasi. Nah, kebetulan semakin ke sini semangat teman-teman untuk berdonasi, masyarakat khususnya itu semakin tinggi. Nah, kita jadikan momentum ini untuk menyediakan setidaknya uang transportasi. Tapi kalau anak-anak kita tidak melakukan pembayaran atau menggratiskan. Gang Quran terbentuk karena itu, alasan tadi. Karena banyaknya keluarga atau orang tua yang masih kurang menomorsatukan agama, sehingga anak-anak banyak les nih, tapi kayaknya kurang untuk belajar agama. Nah, perbedaan Gang Quran dibanding tempat lain, kalau adik-adik di rumah biasanya belajarnya cuman cara membacanya. Nah, kali ini kalau di sini kita belajar fikih, ada sirah untuk anak-anak. Jadi benar-benar ilmu agama kita tanamkan untuk anak-anak yang masih belum cukup di sekolah. Selain anak-anak, teman-teman juga perlu tahu nih bahwa di sini bukan hanya anak-anak saja, tetapi ada remaja, ada anak SMP, SMA ikut ngaji. Kebetulan ada program Liko-nya juga. Lalu kita di sini ada ayah-ayah muda. Jadi bagi bapak-bapak di rumah yang mau ngaji boleh. Juga baru untuk hari Sabtu ini kita ada program baru untuk memfasilitasi ibu-ibu muda yang mengaji. Jadi ada anak-anak, ada remaja, dewasa hingga ke orang tua. Jadi semua kalangan ada di Gang Quran ini. Target kita ke depannya kita pengen punya banyak Gang Quran di segala titik yang membutuhkan. Karena saya selaku pelaku pendidikan di Tanjung Pinang sangat merasa ini sangat butuh bagi daerah-daerah. Karena apa? Karena saya rasa sebenarnya orang tua sudah mulai merasakan butuhnya untuk belajar Al-Quran, tapi tidak ada wadahnya. Nadanya cuma 2, nada tinggi dan nada rendah. kalau kendala-kendala kita terkait dengan mengajar, kalau yang kecil-kecil karena antusias orang tua ya, mengirimkan anak yang berumur 4 tahun dan 5 tahun itu. Karena selain mereka baru belajar bicara,
juga mereka lagi seneng-seneng yang main. Makanya kita combine dengan metode yang rajin, yang pintar kita kasih reward, kita kasih hadiah. Alhamdulillah mereka pada semangat dan nurut-nurut semua. Kalau yang dewasa, itu dia para pecinta Al-Quran. Jadi yang dewasa mempunyai masalah pelik sendiri. Yang pertama, kita dengan yang abang-abang, bapak-bapak, itu mencoba mendekatkan diri dulu. Kalau dalam bahasa sales itu sebelum kita mengajar, kita menjual diri. Artinya mereka nyaman dulu ke kita, enak dulu ke kita. Dan mereka mencintai kita dan Al-Quran dulu. Artinya kita persahabatan itu yang kita bangun. Dan Alhamdulillah ketika persahabatan itu kita bangun dan mereka menganggap kita tidak pernah mengajarkan bahwa Al-Quran itu susah, tapi kita terus mengajarkan, memotivasi bahwa Al-Quran itu sangat mudah dipelajari, mudah banget. Dan kita nggak pernah menyalah-nyalahkan atau kita tidak pernah memberat-beratkan pembelajaran Al-Quran buat yang tua terutama. Karena yang tua itu intinya mereka belajar, sudah mau datang itu udah sangat luar biasa. Nah, sahabat Al-Quran yang dimanapun lah berada ya. Jadi di sini juga saya ingin berpesan kepada siapapun yang melihat video ini. Al-Quran itu mudah dan Al-Quran itu adalah jalan kita, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Kalau kita tidak belajar Al-Quran, tidak mau memaksakan diri untuk mencintai Al-Quran, maka nanti yang kesulitan kita. Belajar Al-Quran itu mudah, sangat mudah banget. Ada tingkatannya SD, SMP, SMA. Jadi ketika kita baru belajar, tidak mungkin dikasih materi SMA. Ayo, kita belajar Al-Quran sama-sama. Intinya Al-Quran itu mudah dipelajari.